Ya kita akan mengawal ya, supaya ini tidak terjadi apa yang disebut pencemaran. Itu salah satu berbagai bentuk kekerasan yang selalu terjadi pada PRT. PRT ya, bukan ART, sekali lagi saya mengingatkan. Pekerja. Kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Rian Wartia Trigina alias Erin tak hanya menuai sorotan tajam, tetapi juga memancing perdebatan sengit di kalangan publik tanah air. Beragam sosok dari berbagai lapisan masyarakat sontak ikut buka suara dan memberikan tanggapan terkait apa yang diduga dilakukan oleh mantan istri Andre Taulani itu. Tak terkecuali dari Lita Anggriani selaku pendiri dan koordinator dari Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga alias JALA PRT. Dengan tegas, Lita Anggriani mengaku siap mengawal dengan saksama kasus ini agar tidak disamarkan dengan isu pencemaran nama baik. Apalagi diketahui Erin sudah melayangkan laporan dugaan pencemaran nama baik di Polres Jakarta Selatan. Apa yang terjadi, dugaan kekerasan ini yang dilakukan oleh R terhadap PRT-nya bernama H itu merupakan pelanggaran terhadap UU PRT dan juga undang-undang lain yaitu PKDRT dan pasal UU KUHP penganiayaan. Ya, jadi bisa dijerat dengan pasal yang berlapis UU KDRT dan UU KUHP tentang penganiayaan. Ya tentu saja kita akan mengawal bagaimana proses hukumnya, karena kalau memang terbukti pelaku harus dihukum ya, harus ditahan, dihukum. Karena sudah melanggar pasal KDRT dan juga pasal KUHP tentang penganiayaan. Ya kita akan mengawal ya, artinya supaya ini tidak terjadi apa yang disebut pencemaran. Karena korban adalah korban yang melaporkan apa yang dialami. Dan polisi memang tidak boleh ya mengarahkan untuk damai, restorasi justice, ya seperti itu. Artinya polisi tidak boleh tumpul. Tak hanya terkait mirisnya kejadian serta potensi adanya upaya penyamaran dengan laporan pencemaran nama baik, tajam sorotan dan kesigapan Lita Anggriani agaknya diperkuat dengan dugaan penahanan terhadap ponsel sang korban. Sebuah dugaan serius yang benar-benar memancing sorotan dari Lita Anggriani. Lantaran menurutnya, kejadian serupa marak terjadi dalam berbagai perkara, di mana sang korban diduga dirampas kemerdekaannya dan dihalangi untuk berkomunikasi. Yaitu sering kasus yang terjadi pada PRT, penyitaan alat komunikasi, kemudian gaji yang tidak dibayarkan, seperti itu sering terjadi. Itu salah satu berbagai bentuk kekerasan yang selalu terjadi pada PRT. Ya artinya tadi perampasan kemerdekaan, ya penyekapan, ya karena tidak boleh berkomunikasi. Tadi sudah melanggar UU PRT ya, lingkungan yang aman dan sehat. PRTH itu kan saksi korban, harus ada perlindungannya dan bagaimana kronologisnya. Ya APH tidak boleh berpihak pada siapapun kecuali pada korban kalau terbukti kekerasan itu terjadi. Jadi polisi harus bertindak cepat bagaimana kronologisnya secara pasti. Tapi kita percaya karena kalau sampai ada bukti-bukti itu kan luka di badan bekas kekerasan, tapi juga bisa penyekapan ataupun pelecehan.
Terlepas dari perkara yang melibatkan Erin, dalam kesempatan sama, Lita Anggreni turut membagikan sebuah fakta miris, di mana dalam tahun 2025 saja telah tercatat 1063 kasus dugaan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Bentuk kekerasan yang mereka terima pun beragam, dari yang menyisakan luka secara nyata pada raga, hingga secara psikis dengan bentuk intimidasi dan tekanan verbal. Bahkan tak sedikit pula pekerja rumah tangga yang merasakan perilaku keji dalam bentuk ekonomi dengan cara tak membayarkan upah kerja. Kita mendata tahun 2005 ada 1063 kasus, ya terbesar itu karena trafficking, kemudian multi kekerasan, psikis, fisik, ekonomi. Ada juga kekerasan seksual, ada semua kekerasan, baik itu psikis, fisik, ekonomi, seksual, dan trafficking. Terbesar karena kasus trafficking juga, kekerasan psikis ya, intimidasi, kemudian kekerasan lisan verbal, kemudian kekerasan fisik, penganiayaan, seperti itu. Selama ini PRT, saya katakan tadi, bekerja dalam situasi yang tidak layak, tentang berbagai kekerasan dari fisik, psikis, ekonomi, upah yang tidak dibayar, kekerasan seksual, pelecehan sosial, trafficking, perbudakan modern. Dan itu terjadi di mayoritas pekerja rumah tangga. Dan itu tidak boleh dibiarkan, ya, diskriminasi, pelecehan, kekerasan. Bagaimana kita hidup dalam negara Pancasila, dalam kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial, sementara pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan penopang perekonomian nasional dan reproduksi sosial dibiarkan bekerja dalam situasi perbudakan modern. Itu yang harus kita bongkar. Mirisnya lagi, dari 1000 lebih kejadian yang tercatat pada tahun 2025 silam, 90% korbannya merupakan seorang wanita. Kelompok masyarakat yang sejatinya rentan terhadap perilaku diskriminatif benar-benar dibenturkan dengan keadaan serba salah. Sebuah situasi mengkhawatirkan, di mana relasi kuasa antara pekerja dan pemberi kerja menjadi sebuah budaya yang amat terasa kental. Karena mayoritas PRT ini kan perempuan, 90% dari PRT adalah perempuan, maka korbannya rata-rata perempuan. Dan selama ini perempuan ini mudah ya rentan terhadap tindak diskriminasi, kekerasan, pelecehan, termasuk dalam lingkungan kerjanya. Apalagi PRT yang berada dalam situasi di mana relasi kuasa pemberi kerjanya sangat kuat. Nasib PRT ditentukan oleh sikap dan mentalitas dari pemberi kerja. Kasus dugaan perilaku tidak menyenangkan terhadap pekerja rumah tangga, mirisnya masih menjadi lembaran penuh noda dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sebuah catatan hitam yang perlahan coba untuk dihapuskan. Salah satunya dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 21 April 2026 silam. Di dalamnya tertuang penetapan standar kerja layak, jam kerja manusiawi, serta pemberian jaminan sosial serta tunjangan hari raya kepada para pekerja rumah tangga. Nah, sekarang ada undang-undang, makanya tugasnya adalah merubah mentalitas, perspektif, sikap pemberi kerja, masyarakat terhadap pekerja rumah tangga untuk menghormati, mengakui, ya memberikan perlindungan terhadap pekerjaannya dan pekerjanya. Karena ya pekerja rumah tangga adalah pekerja yang punya hak untuk dilindungi, hak-haknya, dan bekerja di lingkungan yang aman dan sehat. Itu yang disebutkan dalam pasal 15 ya UU PRT yang kemarin disahkan tanggal 21. Makanya disebutkan PRT berhak atas lingkungan yang aman dan sehat, yaitu artinya pencegahan untuk terjadinya kekerasan. Maka disebutkan lingkungan yang aman dan sehat. Resmi disahkannya Undang-Undang PPRT tentunya menjadi sebuah nafas segar
bagi seluruh pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Meski begitu, Lita Anggreni pun menegaskan bahwa ini hanyalah sebuah babak yang baru dan sangat diperlukan keterlibatan orang banyak untuk memastikan keberhasilannya, khususnya dari para pemangku kuasa, karena tanpa keterlibatan para pemberi kerja, kesejahteraan pekerja rumah tangga hanyalah sebuah angan-angan belaka. Buktinya, walau usia Undang-Undang PPRT baru genap 1 pekan, telah berhembus dugaan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan mirisnya lagi, diduga dilakukan oleh sosok yang berasal dari dunia selebritis. Memang itu menggambarkan potret gelap PRT ya. Meskipun undang-undangnya sudah cair, tapi itu merupakan babak baru untuk babak selanjutnya kita mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, edukasi publik, termasuk pemberi kerja, penguatan pemberdayaan pada PRT-nya, RTRW-nya, perusahaan penempatan pekerja rumah tangga, dan berbagai multi stakeholder termasuk RTRW. Kita melihat kekerasan yang terjadi ini kan sama ya. Jadi wilayah privat yang merupakan wilayah kerja PRT itu dianggap sebagai wilayah pribadi yang dimana relasi kuasa pemberi kerja sangat kuat, dan pemberi kerja bebas semaunya memperlakukan bagaimana terhadap pekerja rumah tangga yang harusnya ya tidak boleh diperlakukan demikian. Dalam kesempatan yang sama, Lita Anggreni selaku pendiri dan koordinator nasional Jala PRT pun memberikan sedikit pesan dan harapannya ke depan, yakni adanya sinergi antara pemerintah, LBH, pemberi kerja, dan perusahaan penempatan dalam mengawasi situasi kerja PRT. Selain itu, Lita juga berharap pihak kepolisian dapat bertindak cepat, serta tidak boleh mengarahkan pada perdamaian jika terjadi tindak pidana, melainkan fokus pada pembuktian. Di lain sisi, ia pun akan mengedukasi para PRT mengenai hak-hak mereka dan cara mitigasi jika terjadi kekerasan. Namun yang terpenting, Lita Anggreni juga akan melakukan edukasi yang menyasar kepada masyarakat umum untuk mengubah paradigma dari pembantu menjadi pekerja. Tak ada lagi istilah asisten rumah tangga alias ART, melainkan PRT, pekerja rumah tangga. Ya, pertama untuk pemberi kerja bahwa sudah ada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, kita harus merubah perspektif mentalitasnya, sikapnya terhadap pekerja rumah tangga, bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja yang memiliki hak dan perlindungan. Ya, kemudian juga pesan kepada pekerja rumah tangga untuk sebelum disalurkan hati-hati ya untuk melihat situasi kerja, siapa identitas pemberi kerjanya, dan bagaimana mitigasinya atau jalan keluarnya kalau ada gejala kekerasan. Bisa lapor ke Jala, bisa lapor ke RTRW, bisa lapor ke polisi. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Pertama, PR ini kan selalu dipandang sebagai bukan pekerja, warga kelas 2. Ya, itu karena adanya bias kelas, bias gender kelas, pembudakan modern, dan trafficking. Ya, mentalitas dan perspektif paradigma di masyarakat kita masih melihat PRT seperti itu. Ya, makanya begitu undang-undang disahkan itu babak baru. Ya, bola ada di pemerintah dan kita semua untuk segera sosialisasi, edukasi ke masyarakat, ke pemberi kerja, ke PRT, dan multi stakeholder lainnya termasuk RTRW untuk mengawasi ya bagaimana situasi kerja PRT di rumah pemberi kerja, sehingga bisa mencegah, meminimalisir terjadinya kekerasan. Semua PRT, baik yang di penempatan langsung ataupun tidak langsung. PRT ya, bukan ART, sekali lagi saya mengingatkan. Pekerja